Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas 2024 F Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Kami akan membawakan materi tentang pengutipan. Inilah anggota kelompok 6, ada Norma, Astrela, Hilman, dan Aisyah. Kutipan adalah penyebutan atau pengambilan sebagian pendapat, gagasan, atau tulisan dari sumber lain untuk mendukung argumen penulis dalam karya ilmiah. Kutipan berperan penting dalam karya ilmiah untuk mendukung argumen, memperkuat data, dan menunjukkan kedalaman kajian literatur. Melalui pengutipan yang benar, penulis menunjukkan penghargaan terhadap karya orang lain, menjaga integritas akademik, serta meningkatkan keilmiahan tulisan. Konsep kutipan berkaitan dengan penggunaan sumber lain untuk memperkuat tulisan ilmiah tanpa menghilangkan keaslian ide sumber tersebut. Dalam karya ilmiah, kutipan berfungsi sebagai bukti bahwa penulis telah melakukan telaah pustaka secara sistematis dan bertanggung jawab. Kutipan dapat berupa kutipan langsung, mengambil teks asli, atau kutipan tidak langsung, mengungkapkan kembali gagasan dengan bahasa sendiri. Berdasarkan bentuk penyampaiannya, kutipan juga dapat dibedakan menurut panjang teks yang diambil, yakni kutipan pendek dan kutipan panjang. Jenis-jenis kutipan ada kutipan langsung dan tidak langsung, kutipan panjang dan pendek, kutipan sumber di depan dan belakang, serta kutipan dalam kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pengutipan teks dari sumber asli yang diambil secara utuh tanpa perubahan kata, kalimat, maupun struktur. Teks kutipan langsung ini bersifat otentik dan tidak boleh diubah sesuai keinginan penulis, karena keasliannya menyangkut semua hal terkait unsur sebuah tulisan, mulai dari kata, kalimat, dan ejaannya. Pada ketentuan penulisan, kutipan langsung ini dikategorikan menjadi dua, yaitu kutipan langsung berkategori pendek. Penulisannya disatukan dalam paragraf dengan menambahkan tanda petik 2 di awal dan akhir kutipan, atau kutipan langsung pendek diapit oleh koma 2 pembuka dan koma 2 penutup. Kutipan langsung berkategori panjang. Jika kutipan berisi lebih dari 40 kata atau 4 baris, penulisannya dibuat terpisah dari paragraf, menjorok ke dalam 5-7 ketukan, diketik 1 spasi, berbeda dengan teks induknya yang biasa memiliki spasi 1,5 atau 2 spasi, dan tanpa tanda petik 2 pembuka maupun penutup. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pengungkapan kembali isi sumber dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Kutipan langsung yang dimodifikasi redaksinya, sehingga penulis bebas mengekspresikan pendapat dan menyesuaikan redaksi dengan kemampuannya. Berikut tujuan dan syarat kutipan tidak langsung yang baik. Cara penulisan kutipan tidak langsung. Tidak menggunakan tanda petik 2, baik di awal maupun di belakang. Tidak menggunakan tempat tersendiri. Yang ketiga yaitu kutipan panjang. Kutipan yang berisi lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris ketikan. Penulisan kutipan panjang tidak disertai tanda petik 2, dan diletakkan terpisah dari paragraf utama. Kutipan panjang diberi jarak menjorok ke dalam, indentasi, sekitar 5-7 ketukan dari margin kiri, dan diketik dengan spasi tunggal, 1 spasi. Tujuannya menampilkan gagasan penting secara utuh, menjaga keaslian sumber, dan menekankan ide yang dikutip. Yang keempat adalah kutipan pendek. Kutipan pendek adalah kutipan yang terdiri atas kurang dari 40 kata, atau tidak lebih dari 4 baris ketikan. Kutipan jenis ini diintegrasikan langsung ke dalam paragraf, dan diapit oleh tanda petik 2, di awal dan akhir kutipan. Tujuannya untuk menunjukkan dukungan atau penguat terhadap kalimat dalam paragraf, menyajikan informasi dari sumber secara ringkas tanpa mengganggu alur bacaan. Yang kelima, kutipan sumber di depan. Teknik ini menempatkan informasi sumber kutipan di awal kalimat atau sebelum teks kutipan dimulai. Nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber ditulis terlebih dahulu. Yang keenam adalah kutipan sumber di belakang. Penempatan sumber kutipan dilakukan di belakang teks kutipan.
Penulis dapat memberikan informasi tentang asal-usul kutipan tanpa mengganggu alur pembacaan teks kutipan. Kutipan sumber di belakang ini biasanya digunakan untuk menegaskan atau memperkuat pernyataan. Selanjutnya adalah kutipan-kutipan dalam kutipan. Kutipan yang diambil dari sumber utama, tetapi teksnya merupakan kutipan dari sumber lain di dalam sumber utama. Artinya, penulis tidak mengutip langsung dari sumber asli, melainkan dari sumber sekunder. Kutipan dari dua atau lebih. Jenis kutipan ini menggunakan lebih dari satu sumber untuk memperkuat pernyataan yang sama. Digunakan saat beberapa buku memiliki konsep yang sama. Kutipan yang diambil untuk mendukung tulisan kita bisa saja bersumber dari buku yang berbeda. Misalnya, jika beberapa buku menjelaskan endapan, semua bisa dijadikan sumber. Ditulis dengan menyebut semua sumber dalam satu kalimat atau daftar pustaka. Ini dia contoh kutipan berdasarkan jumlah penulis sumber kutipannya. Ada satu penulis, dua penulis, dan lebih dari dua penulis. Jadi kesimpulannya yakni penggunaan kutipan penting dalam karya ilmiah untuk memperkuat argumen, menunjukkan kedalaman kajian literatur, membuktikan keabsahan data, dan menjaga kejujuran akademik. Penyeragaman tata cara kutipan diperlukan agar karya ilmiah teratur, ilmiah, dan etis. Kutipan juga menekankan pentingnya penggunaan sumber secara bertanggung jawab tanpa mengubah makna aslinya. Kutipan terbagi menjadi beberapa jenis, seperti kutipan langsung, tidak langsung, panjang, pendek, sumber di depan, sumber di belakang, kutipan dalam kutipan, dan kutipan dari beberapa sumber. Setiap jenis memiliki aturan penulisan tersendiri agar ide yang dikutip tetap jelas dan akurat. Dengan memahami teknik pengutipan yang benar, penulis dapat menjaga keaslian ide dan meningkatkan kualitas karya ilmiahnya. Berikut sumber referensi yang kami gunakan. Mengutip dengan benar bukan hanya soal teknik penulisan, tapi juga soal sikap ilmiah dan menghargai karya orang lain. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kelompok 6, terima kasih atas perhatiannya.